Perkenalkan, nama saya Cindy Natasha Brusino Haji dengan NIM F1S122032. Perkenalkan, nama saya Cindy Natasha Brusino Haji dengan NIM F1S122032. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi dengan tema manajemen cakupan proyek. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen cakupan proyek. Manajemen cakupan proyek adalah proses untuk memastikan bahwa pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan spesifikasi sudah direncanakan dan tanpa adanya pekerjaan tambahan yang tidak diperlukan. Ini penting karena pekerjaan tambahan ataupun sering disebut dengan scope creep dapat menghambat proyek, baik dari sisi waktu maupun anggaran. Yang kedua yaitu komponen utama manajemen cakupan proyek. Manajemen cakupan proyek mencakup beberapa tahap utama yang membantu memastikan proyek tetap berada dalam batasan yang diinginkan. Yang pertama yaitu perencanaan cakupan atau scope planning. Tahap ini melibatkan identifikasi tujuan proyek dan ekspektasi pemangku kepentingan. Langkah pertama ini membantu proyek memiliki batasan yang jelas sejak awal. Yang kedua yaitu definisi cakupan atau scope definition. Tahap ini memperinci lingkup proyek berdasarkan kebutuhan yang diidentifikasi dalam perencanaan cakupan. Pada tahap ini, diidentifikasi dan didokumentasikan hasil akhir yang spesifik serta kriteria kesuksesan proyek. Yang ketiga yaitu membuat WBS atau Work Breakdown Structure. WBS adalah alat penting yang digunakan dalam manajemen cakupan proyek untuk menguraikan pekerjaan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih terukur. Ini membantu pengelolaan yang lebih mudah karena pekerjaan proyek dipecah menjadi komponen yang dapat ditindaklanjuti dan juga diukur. Yang keempat yaitu verifikasi cakupan atau scope verification. Pada tahap ini, pekerjaan atau hasil proyek diperiksa bersama pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa semua aspek telah memenuhi spesifikasi dan kebutuhan yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu pengendalian cakupan atau scope control. Proses ini berfungsi untuk menjaga agar proyek tetap pada jalur yang sudah direncanakan, serta mengelola setiap perubahan yang mungkin muncul. Pengendalian cakupan melibatkan prosedur untuk menerima atau menolak permintaan perubahan agar dampaknya bisa diminimalisir. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang dokumen kunci dalam manajemen cakupan. Beberapa dokumen penting dalam manajemen cakupan proyek adalah yang pertama yaitu pernyataan cakupan proyek atau Project Scope Statement. Dokumen ini mendeskripsikan secara rinci tujuan, hasil yang diharapkan, batasan, serta asumsi-asumsi proyek. Yang kedua yaitu dokumen WBS. Ini adalah perincian pekerjaan proyek menjadi bagian-bagian lebih kecil dan terukur. Yang ketiga yaitu lembar kerja verifikasi yang digunakan dalam proses verifikasi untuk mencatat apakah semua aspek proyek telah sesuai. Selanjutnya yaitu mengelola scope creep. Salah satu tantangan terbesar dalam manajemen cakupan adalah scope creep yang terjadi ketika ada penambahan tugas atau perubahan yang tidak direncanakan. Jika tidak dikendalikan, scope creep dapat menyebabkan proyek meleset dari jadwal dan anggaran yang ditetapkan. Untuk mengelola scope creep, tim proyek harus memiliki prosedur yang jelas untuk menilai, menyetujui, atau menolak perubahan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang manfaat utama manajemen cakupan proyek. Yang pertama yaitu memastikan tujuan yang jelas. Dengan perencanaan cakupan, setiap anggota tim memahami tujuan akhir proyek. Yang kedua, penggunaan sumber daya yang efisien. Hanya pekerjaan yang benar-benar dibutuhkan yang akan dilakukan, sehingga mencegah pemborosan waktu dan biaya. Yang ketiga yaitu peningkatan komunikasi. Dokumen manajemen cakupan membantu pemangku kepentingan dan tim proyek memiliki pemahaman yang sama, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahpahaman. Yang keempat yaitu pengurangan risiko. Dengan batasan dan kontrol yang jelas, proyek dapat berjalan lebih lancar dengan risiko yang lebih sedikit terhadap perubahan yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu proses manajemen perubahan dalam cakupan proyek. Yang pertama yaitu evaluasi perubahan. Setiap permintaan perubahan harus dievaluasi untuk dampaknya terhadap waktu, biaya, dan juga kualitas. Yang kedua yaitu penyetujuan atau penolakan. Setelah evaluasi, permintaan perubahan dapat diterima atau ditolak berdasarkan kebijakan proyek. Yang ketiga yaitu pembaruan dokumen. Jika perubahan diterima, semua dokumen yang relevan, termasuk WBS dan jadwal, harus diperbaharui untuk mencerminkan perubahan tersebut.
Kesimpulannya adalah, manajemen cakupan proyek berperan penting dalam memastikan bahwa proyek hanya mencakup pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sesuai spesifikasi dan harapan pemangku kepentingan. Proses manajemen cakupan yang efektif melibatkan perencanaan yang rinci, definisi lingkup yang jelas, dan pengendalian terhadap perubahan untuk mencegah scope creep. Dengan manajemen cakupan yang baik, proyek dapat berjalan lebih efisien, tepat waktu, dan sesuai anggaran serta meminimalkan risiko perubahan yang tidak diinginkan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen perubahan dalam cakupan proyek. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.